الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti sekiranya Allah menghendaki. Niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Itu kita lanjut Asmaul Husna dari sama-sama merasakan semoga pagi yang indah ini, pagi yang cerah ini berkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nas'aluka ya man huwal alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليم الخبير الحكيم المبين الحسيب الجليل الكريم الرقيب الواسع الحكيم الودود المجيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المميت المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البارئ المتعالي التواب المنتقم العفو مالك الملك الجلال والإكرام المقسط الجميع الغني المؤمن
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. Selanjutnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga usia kita yang bagus dan keluarga serta seluruh Imam Kafi, insan Kafi di Indonesia, khususnya insan Kafi Malida Makassar, agar selalu diberi kesehatan, keselamatan, rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan motivasi dari dengan ini disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak sekalian, kalau saya bilang siapa kita harus menjawab motivator. Oke? Oke. Udah tiga. Siapa kita? Motivator. Motivator muda? Alhamdulillah. Udah. Motivator muda? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena diberikannya kita kesempatan sehingga kita dapat berhadir di perkuliahan pada hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang menjadikan umatnya sebagai rahmatan lil alamin, atau rahmat bagi seluruh alam. Untuk itu berdirinya saya di sini bukan saya menggurui teman-teman sekalian atau kakak-kakak sekalian, tapi berdirinya di sini saya ingin menyampaikan sedikit motivasi. Motivasi yang saya ceritakan itu sebelum saya masuknya di Kafi. Nah, pertama ada seorang dosen yang bernama Kak Takdir Khair, di mana beliau sering men-share komunikasi tentang sekolah, tentang selebes public speaking mengenai di Kafi. Nah, beliau menanyakan kepada saya, "Dek, ikut di seminar ini. Terus kalau mau info selanjutnya silakan chat ke Aredi. Beliau adalah teman saya sendiri." Nah, selanjutnya saya sering ikut seminarnya sama Om Bagus. Alhamdulillah, saya senang sekali karena pengalaman saya orang yang pendiam dan tidak suka dengan organisasi. Selanjutnya saya bergabung di Kafi. Alhamdulillah saya punya teman bersama Kak Ilma, ada pertama Kak Anjani. Tapi dia nggak tahu dia keluar kain di Kafi. Terus pas ikut seminar, saya senang sekali ketemu dengan Om Bagus. Di situ saya percaya diri, tampil di depan kakak sekalian. Mungkin kakak lupa ya. Pertama itu Om Bagus pernah mengatakan atau memberikan pertanyaan kepada saya. Nama istri beliau siapa? Saya menjawab Mbak Wi. Terus beliau kasih saya jam tangan.
Selanjutnya, pemberian kedua dari Om Bagus yaitu uang pendaftar ya senilai 250. Beliau mengatakan siapa yang berhutang masuk seminar ini tolong angkat tangannya. Saya di situ mengajukan diri karena itu hari saya berhutang sama saudara penonton saya. Saya bilang saya nggak punya uang tapi pengen sekali masuk di kafe. Apalagi orang-orang yang saya kenal di kafe adalah orang-orang hebat semua. Sebenarnya perlu kakak ketahui bahwa ada 4 hal yang perlu orang cerdas ketahui. Yang pertama itu selalulah berpikiran positif terhadap sesama kita. Nah, Bagus sering mengatakan kalau kita selalu berpikiran negatif, pasti hasilnya akan negatif. Yang kedua, selalulah bergabung dengan orang-orang yang berpikiran positif atau selalu bergabung dengan banyak orang, baik itu di kampus ataupun di luar kampus. Yang ketiga itu selalulah teman-teman manage waktunya. Saya punya buku Smart Brain, bisa teman-teman lihat? Smart Planner. Ya. Penulisnya itu Kak Muhammad Tasriyadi. Ya, ada yang kenal? Teman. Ya, beliau adalah saudara saya Kak. Ya, sempat ada yang minat bukunya. Ini saya jualkan di luar itu 50, tapi untuk kakak Kafi saya kasihkan 45.000. Terus terakhir adalah jangan lupa share ilmunya kepada orang lain, karena segala sesuatu yang kita pelajari atau kita tampung sendiri pasti akan tidak ada hasilnya. Share-lah kepada teman kita atau kepada saudara kita agar ilmu kita bermanfaat bukan hanya diri kita sendiri tapi bermanfaat untuk orang lain. Untuk itu mungkin saya perlu lagi kenal kakak kita semua, karena ada yang mengatakan tak kenal maka kenallah. Ya. Saya Nur Rasadi Asmin, mahasiswa Institut Para Hikmah Indonesia semester 8. Asal Boneka. Mungkin saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang baik kata-katanya silakan teman-teman ambil, kalau ada yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah itu tadi motivasi dari Kak Sadia ya, dimana kita sudah menjalankan bersama-sama. Kita bisa ambil tadi intinya adalah kita tetap positif thinking. Kemudian yang kedua tetap men-share atau membagi ilmu, karena ilmu itu untuk diamalkan, dibagikan dan diamalkan. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu penyampaian materi kuliah oleh dosen kita, dosen pengajar kita. Wali kelas ada. Saya dulu saya. Dengan ini disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat rahmat kepada kita. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Masih menyempatkan diri untuk hadir istiqomah di kafe. Bermajelis kita di kafe. Karena inilah mungkin
bermajelis yang dipelajari setiap hari Minggu langsung kita aplikasikan dalam kehidupan. Jadi sekali lagi terima kasih. Meskipun saya lihat sekarang ini mulai kurang lagi berkurang mahasiswanya, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita belajar, introspeksi diri, tujuan kita untuk belajar. Karena kenapa teman-teman, kita sebenarnya hadir di sini hanya karena kesadaran sendiri. Karena beda kalau kita kuliah barangkali. Kalau kita kuliah ada target yang harus kita takut, pertama mungkin di dosen, kita mau lulus, ya kan? Kalau kita di sini hanya karena kesadaran betul-betul di sini sadar untuk mau belajar, mencari ilmu. Nah, seperti tadi apa yang disampaikan motivasi kita oleh Kak Nur Asadia, Masya Allah, begitu dia semangat untuk belajar di KAFI, Masya Allah. Jadi teman-teman, saya ini untuk sebelum Kak Reddy datang, mungkin bagusnya kita mencari teman siapa yang bisa kira-kira apa yang sudah dirasakan selama kita di KAFI. Kita kan di sini sudah berapa ya? Sudah 2 bulan, 3 bulan di KAFI. Jadi kalau apa dibilang kata Om Bagus, sesuatu itu tidak ada arti kalau kita tidak memberi arti. Jadi kita kuliah di sini kalau kita tidak memberi arti perkuliahan ini tidak akan masuk dalam feel-nya. Kita tidak bisa rasa itu. Jadi makanya teman-teman biasa kalau saya ketemu apa yang kita rasakan di KAFI. Karena semakin pelajaran itu yang kita rasakan, kita amalkan, semakin mendalam, akan timbul rasa cinta kita semakin ingin belajar di KAFI. Ya. Jadi saya mau sharing dulu siapa teman-teman kira yang bisa memberikan satu apa yang kita rasakan selama di KAFI. Dan ada pun mungkin keluhan-keluhannya mungkin bisa kita sampaikan. Mungkin Kak Dias boleh? Saya bagi. Atau begini barangkali, mohon maaf mungkin Pak Arvin bisa memberikan kita apa yang dirasakan selama ini sebagai kita ini yang masih muda-muda ini punya ada rasa cemburu nanti kok Pak Arvin masih mau belajar, masih istiqomah, bisa dikata kalau dari segi umur ya, tapi yang muda-muda kenapa masih banyak yang malas pergi kuliah ya. Dan mungkin bisa Balik kanan. bisa menjawab. Mana ini? Sebenarnya saya tidak akan membuat konteks panggilan kita sehari-hari karena saya anggap sebuah motivasi bagi saya sendiri. Jadi yang pertama, sebelum saya menyampaikan apa yang saya rasakan, sebenarnya ada 2 faktor kecemburuan sehingga saya masih tetap sholat sampai hari ini belum makan banyak. Yang pertama, saya termotivasi dengan seperti Pak Pro, Pak Sul yang sudah senior dari sisi usia dan saya, tetapi masih ingin tetap belajar. Kemudian yang kedua, saya termotivasi dengan adik-adik semua. Dan mungkin kalau boleh berpikir ini adalah dari sisi usia adalah saya, tetapi mereka begitu lihat mungkin mereka masa-masa kuliah tapi masih ingin menambah ilmu lagi. Itu juga yang menjadi motivasi dari saya kenapa mesti kalah dengan saya. Baik kakak semua, apa yang saya rasakan setelah kuliah di yang pertama, sejak saya berkuliah sekolah sampai hari ini ada satu hal yang
bagi saya yang sangat signifikan, karena kan kita sebagai pemimpin sekolah terkadang mengambil keputusan yang sangat susah. Keputusan itu kita ambil mana yang paling terbaik, sehingga terkadang mungkin sikap egois. Karena saya harus memenangkan pertandingan ini, saya harus memutuskan keputusan apapun, dan saya tidak tahu resikonya bagaimana dari teman-teman yang lain. Ini yang saya rasakan, bahwa setelah belajar selama kurang lebih 2 tahun, saya bisa memahami perasaan teman-teman, saya bisa memahami perasaan orang lain, bahwa ternyata walaupun kita misalnya ada pada posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan orang lain, kita tidak boleh terlalu egois. Itu yang saya rasakan. Kemudian yang kedua, ternyata ilmu itu memang sangat luas. Apa yang saya pelajari, yang saya dapat selama kurang lebih 2 bulan, itu tidak ada apa-apanya dibanding saya kuliah belajar SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 4 tahun, dan S2 2 tahun. Itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang saya pelajari baru sekitar kurang lebih 2 bulan. Jadi saya biasa berpikir dalam hati, bagaimana kira-kira kalau saya belajar dalam tahun di sini, mungkin teman-teman semua bisa menjadi manusia-manusia yang sempurna. Amin, amin. Jadi itu yang saya rasakan selama kurang lebih 2 bulan, dan saya tetap berdoa bahwa mudah-mudahan saya selalu diberi kesempatan untuk bisa selalu mengikuti perkuliahan baik offline maupun online. Kemarin di online saya sudah minta isi tiket, tetapi karena ada kesempatan setelah selesai rapat dengan orang tua, saya bisa masuk kembali. Dan ini semua dorongan internal dan dalam diri saya untuk bisa belajar lebih baik, bisa belajar lebih banyak. Karena itu tadi dasarnya adalah bahwa ternyata ilmu itu sangat luas, dan ilmu yang saya pelajari di pendidikan formal maupun pendidikan non formal belum pernah saya dapatkan di pendidikan informal seperti ini. Jadi mungkin itu yang saya rasakan selama kurang lebih 2 bulan, dan saya mengajak kepada kakak-kakak semua tidak tetap istiqomah, karena saya betul merasakan. Jadi saya sudah mengajar kurang lebih 2 tahun. Pendidikan formal saya kita bisa hitung 6 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Tapi yang saya rasakan selama 2 bulan belum ada apa-apanya dibanding dengan sekian 10 tahun saya belajar pendidikan formal. Terima kasih Pak Arvin telah memberikan kita suatu motivasi yang sangat luar biasa. Jujur teman kita semua, sebenarnya apa yang dikatakan Pak Arvin, saya juga alami seperti itu. Jadi mungkin itulah yang membuat saya kalau ada masalah di luar, saya lari ke kafe. Karena kalau saya di kafe nggak tahu, saya ini merasa tenang. Ketemu Pak Redi, bincang-bincang dari malam sampai jam 12, kalau nggak salah dari malam baru saya pulang di sini berempat. Bincang-bincang kita bagaimana kafe ke depannya. Karena kafe, saya tidak tahu teman-teman, kalau ada yang tidak datang, mungkin tidak kali ini saja saya bilang saya sedih, benar. Karena saya rasakan begitu, apa yang ada di kafe itu luar biasa sekali ilmunya. Nah, jadi tergantung kita bagaimana apa yang kita rasakan. Kalau kita sudah merasakannya dan sudah memberi arti, akan timbul rasa kecintaan itu terhadap kafe. Dan kita ini akan masuk nanti angkatan kelima, itu kita akan memberi contoh kepada angkatan kelima nanti. Jadi kalau kita tidak dapat feel-nya nanti ini dan datang adik-adik kita nanti, kita tidak mungkin tidak bisa juga memberikan contoh. Nah, jadi terima kasih banyak Pak Arvin telah memberikan kita motivasi yang sangat luar biasa, dan kita mestinya cemburu juga yang muda sama Pak Arvin. Jangan Pak Arvin saja yang cemburu sama kita.
Iya kan? Mungkin sebaliknya kita yang udah, kok Pak Arvin bisa dikata kalau umur-umur seperti itu, saya pribadi dulu sebelum saya masuk di kafe sudah tidak ada ini. Saya cuma otak saya itu bagaimana saya mencari uang. Ternyata bergelut mencari dunia itu, apa kata teman saya itu ada bilang, mengejar dunia itu Pak belum tentu kaya, tapi pasti sudah mati sudah pasti. Jadi itu saya pikir kadang kita mengorbankan akhirat kita, sudah ada panggilan, tapi kalau maaf ya saya orang di pasar, mungkin karena sibuk melayani, biar dulu ini. Padahal esensinya yang panggil kita, yang memberi kita rezeki, kenapa kita biarkan, ya kan? Nah di sinilah perlu kita memahami betul bahwa, dan yakinlah bahwa kalau kita dekat sama Allah jangan takut. Dan saya sudah pernah merasakan semuanya itu teman-teman. Kita akan merasakan pertolongan Allah kalau kita sudah pasrah betul-betul tidak ada daya lagi. Disitulah kita akan merasakan pertolongan Allah. Tapi kalau kita masih merasa bahwa saya masih punya kekuatan, belum. Karena kita masih ada ego di situ. Tapi di saat kau punya masalah, tidak ada kekuatan, mau apa lagi, datang itu penolong. Karena saya sudah alami teman-teman, jujur saya di pasar sentral, mungkin Kak Dia sudah lihat saya di pasar sentral, saya dibongkar, dipaksa naik ke atas, tapi saya tidak mau karena di situ masih abu-abu, tidak ada yang jelas. Saya mau yang jelas. Saya bertahan di bawah. Datang lagi pasukannya Pak Wali Kota, ribuan, 500 Sapor, 500 Brimob mau bongkar saya. Saya siap mengorbankan nyawa saya demi teman-teman saya. Tapi tiba-tiba Allah menolong saya. Ada dari Jakarta menelpon ke Pak Wapres, Kapolres menelpon. Akhirnya saya tidak bisa dibongkar. Alhamdulillah saya masih aman sekarang. Jadi itulah saya rasakan bahwa kalau memang kita sudah tidak berdaya lagi, sudah pasrah lagi, itulah tunggulah Allah akan menolong kita. Yang cuma persoalan sekarang kita ini, kadang kita sudah tidak berdaya, sebenarnya masih ada daya, cuma kita banyak mengeluh, tidak mau menerima, sehingga Allah cuma melihat kita dulu sampai di mana kita, kemampuan kita. Tapi kalau sudah tidak ada kemampuan, insya Allah. Dan itu pun saya sudah rasakan, dan apa yang saya dapat di kafe sudah sinkron saya rasa. Jadi saya di kafe sudah tertanam jiwa saya. Ya, baiklah teman-teman, karena dosen kita Kak Redi sudah ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah, itu yang tadi motivasi dari Kak Sinti. Dan alhamdulillah dosen pengajar kita sudah datang, sudah hadir di tempat ini. Sebelum memulai atau menerima materi, mari kita bersama-sama mendoakan kakak pemateri kita, semoga diberikan kesehatan, hidup yang berkah, kemudian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini kepada dosen pengajar kita dengan hormat disilakan. Terima kasih Kak. Masang surut ya. Masang surut ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua di Kota Muda? Alhamdulillah, dalam semangat istiqomah lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Iftahi wa birahmatillah Adada ma qiyamillah Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, berupa kenikmatan, kita bisa masih menghirup udara segar di pagi hari ini, kita bisa masih menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Terlebih lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melangkahkan kaki ke majelis ilmu yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sang motivator dunia akhirat kita, yang dimana di akhirat kelak kita sangat mengharapkan syafaat beliau. Terlebih lagi kita sangat mengharapkan dianggap sebagai umatnya, dan semoga kita menjadi umat Rasulullah SAW. Baik, saya minta juga waktunya keikhlasan dari Bapak Ibu teman-teman untuk sama-sama mendoakan guru kita. Yang utama adalah guru sehat kita Om Bagus, kemudian guru-guru kita yang telah mengajarkan kita dari kita SD, bahkan dari kita TK, guru ngaji kita dulu yang kecil, guru-guru kita yang sudah mengorbankan waktunya untuk mengajar kita. Kita tinggal ingat aja wajah-wajahnya yang sudah mendidik kita, mengajarkan baca tulis untuk kita, bacaan Al-Quran untuk kita. Semoga Allah limpahkan semua rahmatnya kepada mereka semua. Allah naikkan derajatnya, Allah jauhkan dari malapetaka bahaya. Dan bagi yang sudah meninggal, semoga Allah lapangkan kuburnya dan Allah jadikan ala hadiniya wa likuliniyatil sholiyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lana wa lahumul fatihah. Baik, materi kita sudah setengahnya, bahkan sudah 3/4 materi yang sudah kita bahas. Dari kemarin juga sudah saya sampaikan, kita sudah bersiap-siap untuk menghadapi yang namanya ujian psikofundamen, yang dimana sedikit saya bocorkan, ujiannya itu semua materi. Tapi yang ditanyakan nanti itu ada berapa materinya Pak? 1 ya? 1. Tapi itu dikocok. Anda nggak bakal tahu itu materi apa. Bahkan ada yang kayaknya saya yakin banget ini SC1 yang keluar, atau enggak time and control PLC. Pas dikocok keluar, ternyata leadership kahfi. Pas dikocok ternyata yang keluar, ternyata tipologi manusia. Jadi makanya harus belajar semua. Biar pas dikocok nanti keluar, saya tahu karena sudah menguasai semua materi. Jadi bukan berdasarkan pilihan kita. Kalau kayak gitu enak. Kita cuma saya nanti yang presentasi, kan sistemnya presentasi materi, tanya jawab, kemudian contoh kasus. Kan kita selalu ada studi kasus tuh bagi kelompok. Nah, pertanyaan itu seputar itu. Jadi benar-benar kita harus kuasai semua materi untuk ketika ditanya nanti oleh dewan penguji kita bisa jawab. Kita bisa menggunakan contoh-contoh kasus. Makanya saya bilang teman-teman kalau bisa lengkap catatannya. Bukunya itu kayak Intan tuh bukunya, atau buku khusus lah buat materi kahfi itu. Ada buku khusus untuk materi yang bagus. Kayak saya ini nih, buku saya khusus nih untuk kahfi selama saya kalau saya ada 2 buku habis untuk selama materi di kahfi waktu di pusat. Baik, langsung saja Bapak Ibu teman-teman semua, karena pembahasan SC1 sudah selesai sampai di kunci 1, apabila Anda berpikir secara benar, seterusnya. Nah, kita akan lanjut tentang manusia itu digerakkan sepenuhnya oleh pusat internal manusia, yaitu otak. Tuh. Bolehlah tangan kita terpotong, tapi kita masih hidup. Kaki kita, tapi kalau kepala kita potong, sentralnya di sini. Darah memompak ke otak, kemudian kita bisa berpikir jernih, mengeluarkan ide-ide, konsep segala macam. Itulah yang membuat kita mampu menggapai kita punya impian. Nah, dalam mengerti hal itu, ada yang disebut dengan teknologi manusia. Sudah pernah dibahas sama Kak Tari kalau nggak salah ya. Ada berapa teknologi manusia?
tipologi ini ya manusia. Oke, terbagi menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan Oke. Ini harus dilihat teman-teman, jadi kan biar konsepnya enak, kita bisa tahu strukturnya seperti ini. Yang kedua berdasarkan sensori. Oke, betul. Sensori. Dan yang terakhir berdasarkan personal. Oke, ada yang tahu apa itu tipologi manusia? Tipe-tipe dalam mengetahui kepribadian manusia, karakter manusia. Apa fungsinya untuk mengetahui tipologi manusia? Nah, ini perlu dicatat. Fungsi dari tipologi manusia adalah untuk menjadi manusia yang fleksibel. Untuk menjadi manusia yang fleksibel dan mampu menempatkan diri fungsi tipologi manusia adalah untuk menjadi manusia yang fleksibel dan mampu menempatkan diri pada siapapun. Jadi tidak ada yang saklek-saklek lagi. Oh, saya tahu tipenya dia melankolis, jadi saya harus menjadi seorang apa? Oh, saya tahu dia tipenya otak kanan, pasti dia selalu berimajinasi, kemudian orang yang heuristik, nggak bisa diajak logik orang seperti itu. Jadi kita tahu tuh, makanya luar biasanya ini teori dari Om Bagus tuh. Jadi untuk mengetahui tipologi manusia apa fungsinya adalah untuk menjadi manusia yang fleksibel dan mampu menempatkan diri pada siapapun. Yang pertama adalah berdasarkan otak kanan dan otak kiri. Ada berapa persen otak kanan? 88. Otak kiri? 12. Yang manakah orang disebut sistematik? Otak kiri. Yang manakah disebut orang yang berbicara? Otak kiri. Harus sadar. Yang manakah disebut dengan berimajinasi? Yang manakah dimaksud dengan mengkonsep atau disebut dengan spasial? Otak atau kiri? Konsep. Otak kiri. Dia harus bisa memberikan sistematis yang logik. Penulis otak kanan atau otak kiri? Kiri. Penulis karya ilmiah otak kanan atau otak kiri? Kemudian fiksi puisi, novel, jalan cerita. Tapi dalam hal penulisan digunakan otak kiri karena harus sistematik. Oke, itu dari bahasa otak tadi ya. Sekarang kita berdasarkan sensori. Apa itu sensori? Panca indera. Pancaroba ya. Ada berapa panca indera manusia? 5. 5 toh? 5. Terus kenapa dia bilang indera ke-6? Ke-6 sudah ini. Itu cuma ada 5. Disebut dengan Fago. Ada 6, ada 5. F-A-K-G-O disingkat menjadi Fago. Ingat aja itu. Apa yang pertama? Visual. Apa itu visual kalau panca indera? Mata. Kalau orang melihat, Bang Rizky, kalau kita melihat seseorang atau sosok saya di depan apa yang kita lihat? Yang dilihat itu yang mananya? Nah, itu soalnya. Ada yang bisa bantu saya? Apa yang kalau kita lihat orang? Wajah yang pertama kali, betul enggak? Sepakat. Berarti sentralnya manusia di mana?
Di wajah. Pasti orang tahu di banyak masalahnya walaupun nggak bilang. Betul nggak? Berarti senternya manusia di mana? Kalau komputer senternya kalau kita tahu ini rusak atau nggak di mananya? Layar itu. Pas kali topu ini bisa nyala. Berarti ada yang rusak di dalamnya, motherboardnya kah atau komponen di dalamnya pasti ada yang rusak. Oh begitu. Kita tahunya dari mana? Layarnya. Manusia kalau ada rusak dalam dirinya, termasuk otaknya, dari mana dia? Wajahnya murung. Saya makanya lucunya nih Bapak Ibu teman-teman. Kalau orang mau ke masjid, itu surga atau neraka? Surga. Tapi kenapa paling banyak orang mau ke masjid? Tambus mukanya. Bertambus. Pak mau gimana? Ke masjid. Gak boleh ini, tapi masjid. Tuh. Dia mau pergi masjid marah-marah. Belum pegang sendalnya. Marah ini. Mana sendalku ini? Pas kita ajak jalan-jalan, jalan-jalan ke mall yuk, giling, nonton bioskop, langsung sumringah mukanya. Tak balik enggak? Nah itu namanya salah ekspresi. Oke, visual itu yang dilihat adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Dalam hal public speaking, visual itu besarnya dari hipnotik itu sebesar 55%. Visual mempengaruhi daya hipnotik audiens sebesar 55%. Kita sambut, ini dia KIP datang, bajunya nggak sinkron, kemudian mukanya masuk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang audiens orang-orang baru apa bilang? Ih, kenapa pembicara seperti ini? Iya kan? Iya. Kita sambut, dia ini KIP, aku datang pakai blazer. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, langsung orang. Aura di awal, karena orang itu melihat pertama kali dari pandangan pertama itu dari visual. Makanya pepatah Cina mengatakan Suaranya? mata turun ke dari mata turun ke hati. Orang pertama kali lihat pasti bentuknya visual. Kita pertama kali lihat. Hanya penting sekali. Belum ada suaranya? Sekali orang itu kalau pakaiannya, kemudian cara dia menyesuaikan dia punya fashion dengan acara yang dituju, acara pengajian tausiah dia pakai baju olahraga, masuk nggak? Pas dia diundang sebagai fasilitator di outbound tapi dia pakai baju koko, kita olahraga semua. Ini kenapa ini fasilnya kayak begini? Nggak mungkin. Itu dia. Karena dia memiliki 55% daya hipnotik. Oke, visual itu penglihatan, membayangkan, menggambar, melihat, dan menjadikan mata sebagai pintu gerbang masuknya data. Visual itu melihat, membayangkan, menggambarkan, dan menjadikan mata pintu gerbang masuknya data. Menggambar, membayangkan, dan menjadikan matanya itu sebagai pintu gerbang masuknya data. Yang kedua, ada yang tahu Auditori. apa itu auditori atau audio? Pendengaran, suara. Suara apa saja yang didengar itu masuknya di auditori. Orang tipe auditori lebih mudah memasukkan data atau mengingat sesuatu ketika dia langsung dengar. Makanya dia menjadikan atau menggunakan telinganya sebagai pintu gerbang masuknya data. Jadi orang tipe auditori menggunakan telinganya sebagai pintu gerbang masuknya data.
bersambung nih sama oke. Kemudian kita selesaikan dulu di sini. Ini suara pandangan. Oke, yang ketiga, K. Kinestetik. Apa itu kinestetik? Bedakan antara kinetik sama kinestetik. Salah orang sama. Kinetik itu gerak. Tapi kalau kinestetik, nah ini kinestetik yang kita bahas bukan kinetik. Ya, apa? Atau berdasarkan rasa dan sentuhan. Rasa dan sentuhan. Apa saja yang dirasakan? Dingin, panas, kemudian kasar, halus. Nah itu menjadikan indera perasanya atau perabanya sebagai pintu gerbang masuknya data. Dan mohon maaf, ini biasanya paling kencang kinestetiknya itu orang-orang yang tunanetra. Kan maka ada huruf apa sih namanya itu? Braille ya. Yang ketika ini huruf ini. Yang keempat, G, apalagi? Ayo panca indera, 5 panca indera. Mata udah, telinga udah, peraba udah. Apakah gestur bisa memasukkan data? Coba. Bisa. Enggak, coba apa yang belum? Mata udah nih. Kalau kita 5 panca indera deh, mata udah, telinga udah, peraba udah, apa lagi? Hidung. Apa kalau hidung itu? Aroma, penciuman. Itu disebut dengan maaf, gustatori di sini Pencium. bukan mulut. Nah, gusi maksudnya. Ini gustatori ya. Gustatori itu gusi. Pengecapan, betul. Berdasarkan rasa manis, asam, asin, pahitnya kehidupan. Jadi menggunakan indera pengecapnya sebagai pintu gerbang masuknya data. Dan yang terakhir adalah O. Nah tadi itu penciuman, olfaktori. Olfaktori. Pakai C ya, olfaktori. Aroma, bau, busuk, harum, wangi. Dia menggunakan indera penciumannya sebagai pintu gerbang masuknya data. Oke, sekarang pertanyaanku adalah, apakah kita semua aktif kita punya fakbo? Aktif nggak? Aktif dong. Kita melihat iya, mendengar iya, kemudian penciuman kita iya, kemudian pengecap kita juga iya. Berarti aktif ya. Tapi ada orang-orang tertentu lebih dominan, sama seperti Okauki. Aktif dua-duanya memang kita, tapi ada yang lebih dominan. Seperti orang yang seorang pakar, berarti dia Oka atau Oki? Pakar loh. Oki dia harus tahu nih teori-teorinya, data, betul. Tapi kalau Oka, orang-orang yang seiman, pengarang, apalagi namanya, pembuat lagu, pelukis, desainer, itu orang-orang yang menggunakan imajinasi. Ada yang dominan, betul, ada. Dan manusia memang semuanya aktif, tapi ada yang lebih dominan. Begitupun fakko, ada yang lebih dominan. Yang pertama adalah visual. Ada yang bisa bantu saya yang lebih dominan dengan penglihatannya? Orang yang suka membaca buku. Dia lebih menggunakan penglihatannya itu. Siapa? Seorang pengamat, betul itu. Seorang pengamat, kemudian juri biasanya, kemudian komentator, apa? Detektif. Dia harus memfungsikan dia punya visual itu lebih dominan daripada indera yang lainnya.
seputar visual. Kemudian auditori. Siapa itu auditori? Orang yang lebih kencang pendengarannya. Salah satunya, mohon maaf lagi, tunanetra. Dia walaupun matanya ini pendengarannya biasa lebih tajam. Yang kedua, seorang komposer lagu. Tahu nggak komposer lagu? Itu bukan main-main kayak begini doang, enggak. Dia harus tahu kapan mulainya ini kan. Dan dia itu yang merancang lagu memang. Untuk kamu bagian trompet pasti kayak segini naik. Oh ini agak turun-turun sedikit. Dia tahu karena peka dia punya telinga. Penyanyi, pemain musik apalagi, penyiar radio itu mainkan ini doang nih. Oke, kita berhubung lagi. Jadi dia harus lebih fokus kepada telinganya, harus tajam telinganya. Tetangga. Keren loh. Mas Jabi itu kalau sekali nyelup tuh keren. Kemudian ini Pago, huruf K. Kinestetik apa ini? Ayo. Chef itu ini di pengecapan. Rasa. Orang-orang biasa bermain dengan rasa itu adalah orang-orang yang tipe melankolis kalau kita bahas personality. Ya, ibaratnya seperti seorang konsultan yang bisa bukan merasakan hawa juga ya, merasakan kepribadian seorang, dia lagi galau, dia lagi sedih, dia lagi marah, dan dia bisa memanage dia punya perasaan juga. Kemudian dari segi meraba, orang-orang seperti ini orang yang tadi yang huruf braille itu tunanetra, dia perabanya kuat. Dan yang gustatori itu adalah chef, contohnya ya, chef. Anjing melacak. Nah itu olfaktori itu penciuman. Nah yang terakhir adalah olfaktori. Olfaktori siapa? Bukan anjing penciuman. Yang peracik parfum, tau nggak peracik parfum? Nah itu dia. Oh iya, itu aroma kopi, rasa ya. Nah, ya betul, chef juga. Itu peracik parfum, dia harus tahu semua. Bayangkan loh, itu banyak sekali jenis parfum. Ininya beda-beda wangi. Nah tahu itu, saya kemarin ke Jalan Suru tuh. Mau beli parfum tuh, aku tahu tapi suka ini habis beli parfum tuh, tanya apa ini mau beli kayak gini? Oh, aku tahu ini. Dari aku Ini malaikat subuh. Pasti nggak tahu. Sekali penciuman langsung nggak tahu, karena dia sudah bergelut dengan penciumannya. Dia peka dengan penciuman. Nah, ini semua akan menjadi data. Ini kita langsung masuk ke pembahasan intinya. Manusia itu tidak lepas dari penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan pengucapan. Ini semua akan menjadi data. Saya kasih contoh. Ketika kita naik motor, kemudian tidak sengaja kita mencium aroma parfum seorang wanita, tiba-tiba itu akan flashback ke kalau ada yang punya mantan contohnya. Wah ini aroma seperti aroma mantanku. Dia akan mengulik data, benar nggak? Benar. Penglihatan. Saya lihat ini kayaknya sama kayak temanku ini. Mirip. Itu ada kayak begitu. Berarti masuk ke data. Begitupun pengecapan pas lagi makan tuh di warteg. Wih, kayak ikan asinnya mama aku ini biasa di kampung. Dia langsung flashback ke data. Karena dalam pikiran itu otak-oki. Ini otak kanan, otak kiri, otak kanan ya. Oki, oka. Di mana gudang data? Di mana gudang data? Kanan. Kan 88%. Ya. Sisanya berapa? 12%. Di mana gudang data itu tertaruh? Di 8%. Di sini disebut dengan gudang data. Kalau bahasa subconsciousnya disebut dengan alam bawah sadar. Ini disebut dengan bawah sadar. Ini disebut dengan sadar. Kita udah pelajari itu batin bawah sadar itu oka, batin sadar
Oki. Berarti sadar yang menggunakan Oki, kinerjanya itu cuma 12%. Jadi mudah sekali capek. Pak Pres itu kalau depan laptop terus, pasti dia ya saya pengen keluar nyebat dulu ini. Karena di depan laptop terus, 12%-nya itu tidak bisa dimaksimalkan seperti 88%. Tapi kalau di sini, gudang data. Bahasa subkonstitusinya disebut dengan rumah harta karun. Di sini semua potensi ini. Jadi data kita dapat sekarang toh, itu baru masuk di sini. Karena namanya non-filter. Belum PDKasi yes. Tapi kalau cocok nih, katakan pas Senungin tadi, cocok nih kalau terjadi dengan kehidupan sehari-hari, masuklah dia ke gudang data. Sedangkan di gudang data kita belajar kemarin ada disebut dengan BIR. Ada yang masih ingat BIR? Nah, belief, kemudian belief, impression, kemudian reputation. Belief, percaya mah ini teorinya kaki, betul tahu gua. Terjadi di kehidupanku, nggak bisa lepas di data. Makanya itu kalau dalam ilmu psikologi sebenarnya tidak ada orang itu yang disebut dengan hilang ingatan. Tidak ada. Karena data semua itu pasti tersimpan. Yang ada itu tertimbun dengan data-data baru. Nggak lupa nih. Tapi pas ingat ketika ada sebuah rangsangan dari induksi data berupa Fakbo. Rangsangannya berupa penglihatan. Pernah kuliah ini. Langsung itu dari call data. Oh iya tahu cocok nih. Nah, jadi ini nih gunanya sebagai gerbang data untuk merecall data-data yang sudah tertimbun. Bukan hilang, tertimbun. Kalau Om Bagus, kalau seperti ini, makanya Om Bagus kerja di kepolisian bagian Intel untuk mengulik data. Nah tahu itu udah kasih relax dulu, udah kasih ibaratnya sudah bisa milih tembus dia punya otak kanan, dia ulik-ulik siapa pelakunya, ada nggak di situ, terus langsung ingat. Makanya ini luar biasa nih otak kanan, ketika dia sudah aktif, apa yang kemarin kita pelajari, dia bisa memancarkan kecerdasan tak terbatas. Orang-orang menggunakan otak kanan. Albert Einstein, kita lihat memang dia bersifat otak kiri, tapi otak kanannya lebih nyala. Benar kan? Sekampung telah almarhum B.J. Habibie. Kita lihat berkaitan dengan mesin, hitung-hitungan atau apa, otak kanannya lebih nyala. Itu bisa membuka kecerdasan yang tak terbatas. Bagus, apalagi semua bisa. Nah, inilah Fakbo yang bisa memanggil data-data yang ada dalam gudang data itu, otak kanan. 88%. Ingat nih, 88% itu menjadi gudang data bisa kembali ketika ada rangsangan dari Fakbo. Gini nih, pernah kalau misalnya di suatu tempat ya, kayaknya suasananya kayak pernah deh, kayak berasa ini, apa namanya sih istilahnya itu? Kayak pernah terjadi, tapi dejavu. Nah, pernah merasa kayak begini, tiba-tiba ada orang lewat tuh, kan ada orang lewat, kayaknya kayak pernah. Itu data yang sudah tertimbun, kemudian kita muncul lagi akibat rangsangan dari panca indera, penglihatannya, pendengarannya, kemudian perabanya. Dari sinilah akan muncul data-data baru lagi yang tertimbun akan naik ke atas. Data itu akan selalunya ada. Kertas kita bakar toh hilang, tapi ada nggak bekasnya? Ada. Oke. Komputer atau HP kita hapus data, ada nggak? Ada di recycle bin. Kalau ininya pas kita hapus permanen, ada nggak itu data? Yakin tidak ada? Yakin? Nih kertas aja atau apa yang kita bakar hilang, tapi ada bekasnya. Tapi kalau data hapus, masih ada di sampah biasanya, dikasih hapus permanen atau di laptop di recycle bin-nya hapus permanen, hilang. Benar nggak? Masa nggak ada bekasnya sih coba? Ada nggak bekasnya? Ada. Dia bakal menjadi kayak partikel terkecil yang pernah saya baca itu. Dan itu bisa dikembalikan.
Saya pernah tanya di Jalan Bandang, itu hard disk yang sudah rusak, udah hilang semua data-datanya, itu bisa dikembalikan. Harganya 1,5. Dikembalikan data-datanya kita lagi. Dia kayak ngambil di pusat gimana gitu, yang penting dia tahu lah pusatnya untuk ngambil lagi data-data itu yang sudah hilang. Dikembalikan. Keren ya. Makanya semua data-data itu hati-hati nih. Jangan posting sembarangan, walaupun ada hapus, ada datanya itu. Ada datanya. Oke. Ada yang tahu selain memberikan data kepada gudang data atau otak kanan, apa fungsi lainnya dari vakum? Theo. Tadi udah saya baca tuh. Untuk menjadi manusia yang fleksibel. Nah, ada orang kita lihat memang dia terlihat siapa di sini contohnya ya, dia suka pakaian-pakaian yang modis, kemudian pakaian-pakaian yang terlihat ngejreng lah daripada yang lain. Kita tahu pasti ini orang tipe visual. Dia ibaratnya lebih mau kelihatan lah. Nah, lebih mau terlihat daripada yang lain. Dia lebih mementingkan dia punya visual. Apalagi, mohon maaf saya nggak bilang perempuan semuanya, tapi kebanyakan perempuan itu lebih kepada visualnya. Karena baru kasih pakai kerudung tadi, keluar lewat pintu depan rumahnya, nah lihat di situ kasih spin motor, ya, wah, jalan lagi beberapa meter, ada mobil parkir, iya, bener gak? Ada nggak laki-laki kayak begitu juga? Ayo jujur, begini sih laki-laki ya, kurang basah, pakai ini terpasang, ya. Ada, tapi memang orang seperti itu. Ada, karena visualnya dia dominankan, jadi dia greget. Dan itulah yang akan menjadi habitnya. Kan malu juga toh kalau misalnya kita udah bercermin di kaca mobil, Ada orang dibuka. Apa dia bilang bagus, ramah menikmati. Begini lagi yang pas dibuka ya. Ayo. Tapi saya boleh bertanya nggak perempuan, kenapa sih kebanyakan perempuan kayak gini? Gitu-gitu Pak. Takut keru. Takut keru. Contohnya taturmi kerudungnya toh. Begitu. Baru diperbaiki sedikit. Oh jangan dulu dihindari. kaca begini. Oh iya. Bukan tahu perempuan di sini tuh. Kita ngomong perempuan di sana tuh. Nah di sini perempuannya keren-keren. Kan motivator perempuan di sini. Udah keren. Nah, selain itu adalah membuat kita menjadi manusia yang fleksibel. Ketika kita melihat penampilan orang, ya berarti hargai. Dia lebih dominan menggunakan visualnya. Dan orang-orang visual biasanya lebih cepat masuk data ketika dia maksimalkan dia punya penglihatan. Ada orang ketika ingin menghafal, dia itu tidak bisa dengar suara lain. Dia kalau belajar apa dia harus fokus melihat YouTube atau apa, nonton kajian. Dia nggak bisa melihat terganggu, distorsi sama suara lain. Ada seperti itu. Nah, orang seperti itu visualnya lebih kuat. Dan orang yang visualnya lebih kuat biasanya percaya diterimanya data ini kalau dia lihat langsung. Ada setan itu di belakang. Ada betul lah, nggak ada. Coba lihat, pas lihat, ada betul. Percaya dia kalau ada setan. Percaya, karena dia lihat langsung. Orang-orang visual itu akan mempercayai sesuatu kalau atau ibarat bahasanya itu empirik ya, sesuai berdasarkan empirik, langsung kejadian dilihat. Ya ada nenek-nenek di situ meninggal, pas keluar pintu tuh dia jatuh semut, meninggal itu nenek-nenek. Beneran? Kok dia nggak percaya pas lihat ibu tuh tahu meninggal? Semutnya itu nempel di lipis. Tapi yang dibilang itu semut. Seorang nenek-nenek dijatuhi semut, meninggal dunia. Kan biasa kan berita itu cari Sensasi. apa sih namanya bahasanya bang? Kalau headline, ya clickbait. Kalau di YouTube itu clickbait, dia diklik gitu ya. Dia diklik gitu. Oh, dibuka. Iya toh betul memang. Semut itu tak tempel di linggis. Tapi yang dibilang itu semut, bukan linggis yang dibilang. Aduh ya Allah, ada aja clickbait. Jadi dia berdasarkan penglihatan masuknya data itu.
Orang yang mendengar biasanya lebih senang ketika dia diceritakan, atau dia lebih cepat masuk ketika diberitahu sama temannya. Malas kebaca. Ada orang kayak gitu tuh. Malas kasih tahu intinya apa. Nah, mendengarin, terus dengar. Oh begitu, oke, paham. Ada seperti itu tuh, karena dia lebih dominan ke pendengarannya. Masuknya data cepat ke pendengarannya. Tapi dia kalau seperti itu, dia nggak, ibaratnya kalau orang pendengaran dia easy, biasa pakai dengar apa namanya, headset atau headphone begitu, dia dengar, dia relax, itu enak dia, karena kan visualnya lebih dapat, auditornya lebih dapat. Pernah kita lihat sekarang itu yang lagi trending itu video, tapi ada teksnya juga, ya kan ya. Sebenarnya udah ada suaranya sih, tapi kenapa dia tulis lagi teks di bawahnya? Nah, itu memudahkan bagi orang-orang visual sebenarnya untuk lebih cepat masuk data. Kalau orang yang auditori, dia nggak penting seperti itu, yang penting pendengaran. Dia lebih senang dengar rekaman aja daripada ngelihat videonya, karena dia bisa distorsi sama orang-orang yang lewat kah atau gambar-gambar. Enggak, dia lebih senang kepada pendengaran. Kemudian apa lagi? Kinestetik. Pernah kita lihat orang kalau belajar itu atau menghafal atau apapun itu, dia memasukkan data, dia itu harus berjalan-jalan. Kalau enggak berjalan-jalan, ada gerakan pasti. Imunisasi adalah pasti ada yang gerak begini nih. Tipologi adalah atau tadi jalan-jalan. Pas habis jalannya naik pohon gitu di atas pohon. Begitu, ada orang begitu. Saya dulu di pesantren, Pak. Kalau di pesantren ada aja sedang macam-macamnya. Ada yang di atas pohon dikasih menghafal Quran. Ada semua. Dia cari suasana. Tipe seperti itu dia ingin, ibaratnya nggak bisa kasihan tetap di satu tempat. Nggak bisa. Makanya dia nggak mau sebenarnya ke perpustakaan karena monoton sekali di situ. Dia harus menghafal mungkin di bawah jembatan atau di atas ranting pohon. Yang penting adalah suasananya. Dan biasa dia harus berlalu-lalang seperti ini. Begitupun ketika dia merecall data. Apa dia namanya? Tunggu. Jalan terus sana berputar itu kantornya. Oh, dapat nih. Langsung dapat. Ada. Makanya kita tahu kayak begitu pentingnya Pak. Itu biar kita tahu. Oh, orangnya perasa dia. Dia kayaknya nggak suka dengan hal yang monoton. Dia suka suasana yang berbeda. Itu disebut dengan kinestetik. Kemudian gustatory dan olfaktory sama. Dia lebih cepat mendapat data ketika merecall data, ketika dia memfungsikan dia punya penciuman dan pengecapan. Tapi yang lebih umum itu 3 hal ini yang dipakai. Tetangganya goreng ikan asin, dia yang pergi ke situ ke tetangganya, mau makan. Allahu Akbar. Tapi benar loh, ini kalau sudah peka sekali, biasanya kenceng dia. Pendengaran apa kalau dibicarai, langsung teng, ada bicarai kayak ini. Jadi kuat dia punya auditori, pendengarannya kuat. Bisik-bisik tetangga apalagi, udah dengar itu ada tetangga dia bilangin kayak itu tetangga. Nah, ini yang berdasarkan dengan Pago akan merecall data dan juga akan menjadi pintu gerbang data. Masuknya data lewat sini. Tidak mungkin lewat dari 5 ini masuknya data, tidak mungkin tidak melewati 5 ini. Pasti melewati 5 indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita pegang, apa yang kita dengar, semuanya akan menjadi data baru. Plus ini juga berfungsi sebagai merecall data yang sudah tertimbun. Seperti itu. Dan kita lanjut, ini ternyata erat kaitannya dengan personalnya seseorang atau disebut dengan personality. Nah, ini nih bagus nih personality. Ada berapa personality seorang? Ayo. Ini saya hapus ya. Ada berapa personality seorang? Personalnya orang ada berapa? 4 secara garis besar. Secara garis besar itu ada 2, tapi ketika dipecah dia menjadi 4 bagian. Tapi sekarang itu sudah jadi 5. Disingkat dengan Stephen. Tahu Stephen? Ya, itu biasa pengecekan lewat Stephen kan ya, lewat sidik jari ya. Tapi kalau kita, ya namanya kita tidak menggunakan alat, kita berdasarkan data. Jadi disebut sebagai 4 personality seseorang.
Tapi masuk juga sih dengan Stephen. Kalau Stephen itu kan ada sensing, kemudian feeling, insting, ya kan ya, intuiting. Nah, kalau kita cuma dua garis besarnya disebut dengan extrovert dan introvert. Cuma dua garis besar dari tipe manusia pada dasarnya. Ada yang suka diam, ada yang tidak bisa diam. Dua aja. Ada yang suka diam, ada yang tidak bisa diam. Tipe introvert itu adalah orang-orang yang senang ketika berada dalam zona nyaman. Nah, bahasanya seperti itu. Dia merasa enak, merasa enjoy ketika berada dalam circle-nya. Disebut dengan orang-orang introvert. Zona nyamannya. Maka ini paling susah nih sebenarnya, orang introvert itu suruh keluar. Keluar dari zona sana, main. Nah, dia sukanya di tempat-tempatnya atau di circle-nya orang-orangnya lah. Dan saya lihat di sini juga ada introvert, ada extrovert. Pak Ketua sama Pak Prof enggak ini ya? Tapi konfirmasi enggak? Isi. Oh. Dan berikutnya ada extrovert. Nah, orang-orang yang ketika dirinya itu senang atau merasa nyaman ketika dia berada dalam ruangan terbuka atau outdoor istilahnya itu. Dia nggak suka indoor, dia sukanya outdoor. Orang merasa nyaman, merasa enjoy ketika dia berada di alam yang terbuka. Bebas, ruang terbuka. Ada nggak minus dan plusnya? Ada, nanti kita bahas. Extrovert terbagi menjadi dua. Ada disebut dengan sanguinis. Bahasa kafinya disebut dengan orang apa bahasa? Orang sango. Iya. Sango itu dia sanguinis. Nanti ada istilah kafinya. Semua ini ada istilah kafinya. Jadi kalau orang sango nih berarti sanguinis. Yang kedua disebut dengan koleris. Disebut dengan orang psikolek. Sango, kolek. Orang sanguinis itu adalah orang-orang yang populer. Orang populer yang pengen aja dilihat sama orang lain. Orang-orang yang pengen sekali sebenarnya itu dia dikasih waktu, dikasih waktu khusus untuk dia suruh bicara. Kita kasih. Ada orang-orang kayak begitu memang. Di sini juga ada. Sango, dia pengen sekali lihat, dia pengen sekali didengarkan, dia pengen sekali pengen banyak lah. Namanya orang yang populer, si populer bahasa. Nah, koleris pribadi yang tertutup begini Pak, begini nih. Apa nih? Strong. Disebut dengan si kuat. Ini si populer, ini si kuat. Koleris itu si kuat. Kemudian sanguinis itu si populer. Dia pengen aja. Ibaratnya kalau ada lagi syuting orang tuh di Jakarta banyak tuh. Ini bukan di Jakarta sih, di Indonesia banyak tuh. Orang lagi syuting apa, lagi live, dia muncul kamera begini tuh. Sango. Tapi kalau ada nanti nih, di Trauma kalau ada kamera nggak sengaja dia langsung minggir dia, malu. Kita lihat. Sango. Nah, si Kole ini orangnya low profile, tapi dia tipe introvert. Dia mau dilihat tapi orangnya low profile. Ada juga orang-orang seperti di sini saya lihat. Dia pengen ibaratnya ini berlebihan lah kalau kayak ini nih orangnya nih. Tapi kalau ini cool down, tapi memang ingin melihat bijaksana lah semua ini menyesuaikan. Dan ini perempuan biasa banyak di sini. Disebut dengan strong woman. Oh ini keren strong woman. Nah, nanti kita bacakan plus minusnya. Kemudian yang berikutnya di sini ada dua juga introvert. Kalau kita lihat ada orang yang
sering galau, sering menulis puisi-puisi, kemudian sering baper, itu disebut dengan melo atau melankolis. Melankolis disebut bahasa kakinya si melo. Melo nih orangnya si melo nih, lagi melo tuh. Nah, kalau ada yang biasa kayak gitu berarti lagi melankolis nih, jangan diganggu. Oh lagi sama, oh berarti dia pengen di ini, ya udah kasih dia ini jam tayang. Oh si Kole tuh dia strong banget. Dan terakhir adalah flegmatis. Ini orang paling baik sekali nih. Paling bagus diajak menjadi seorang pendengar yang baik. Kalau mungkin curhat, ingat ya. Nah, dalam hal curhat, kalau mungkin curhat, si orang melankolis kalau mau curhat ke siapa? Jangan ke sanguinis. Ember dia. Ember bocor, maksudnya dia bakal, aduh, baru kasih saya cerita kemarin satu orang nih. Pas datang ke kelas, tahu semua. Ini karena Anda salah curhat, ada curhatnya sama si ini. Dia bocor ya. Sebenarnya keceplosan, tapi sengaja ketawa-ketawa, hehehe. Ya Allah, akhirnya orang kok bilang keceplosan 11 tahun. Astagfirullah. Bagusnya seperti flegmatis. Sanguinis, koleris kalau mau curhat, dia itu menjadi pendengar yang baik. Makanya dikatakan, si melo itu disebut dengan si sempurna. Perfeksionis dia. Makanya dia sedikit saja tidak sesuai dengan impiannya, galau. Nggak sesuai dengan rancangan hidupnya, galau. Dan dia ini orang-orang yang melankolis, pakaiannya memang nggak ngejreng, nggak matching seperti si populer ini. Tapi walaupun biasa, kayak misalnya soft atau apa, rapinya minta ampun. Karena dia seorang perfeksionis. Dan dia nggak betah kalau lihat ada kerudung yang belum disetrika ada di patangnya. Kenapa belum pernah gitu ya? Atau lagi sholat tiba-tiba sajana talipa sedikit di ujung, dia nggak bakal khusyuk itu. Dan dia terus geraget dia bingkai foto yang miring sedikit, lagi bertamu di rumahnya temannya, aduh kenapa itu? Nggak bisa geser sedikit gitu. Dia selalu terganggu dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan data-datanya. Nah, si flegmatis disebut dengan si damai. Mungkin dia orang tawuran, tapi tidak mau terlibat dalam hal tawuran. Contoh, si populer panas-panasin, nampak nih, masuk kulit ke situ. Koleris kuat, dia berusaha untuk memisahkan, menengahi. Makanya bagusnya dia kuat itu. Jangan, kita cari jalan tengah yuk. Si sempurna menjadi komentator di belakang. Kayaknya kurang itu, badinya itu kurang panjang, kirinya itu kurang tajam gitu. Misalnya dari presentasi 5 lawan 3, mana kayaknya dia itu selalu seperti itu. Dan sini di belakang tunggu deh, tanya kan nanti kalau yang bilang siapa nah. Dia nggak mau terlibat. Kalau ada masalah mending dia mundur. Kalau misalnya itu libatkan, itu nggak mau dia, karena dia cinta damai. Ya dia masing-masing ada plus minusnya. Yang pertama, orang sanguinis plusnya itu boleh ditulis. Si sanguinis ini orangnya ceria, antusias, enak diajak ngobrol, tapi bukan curhat ya, ngobrol enak. Bahasa sekarang itu si populer ini supel. Dia nggak tahu, dia kalau ada dia tuh asik aja, tahu asik, bagus dia. Nggak apa-apa kita bilangnya bagus-bagusnya dulu tuh. Kalau kita itu harus itu kita hantam. Nah habis ini kita ada tes untuk mengetahui diri kita itu sanguinis atau flegmatis atau ada. Saya nanti bacakan beberapa pertanyaan, kita jawab dengan jujur. Nanti itu kalau kita jawab dengan jujur, itu yang berarti diri kita. Karena kita jawab sendiri. Antusias, ceria, supel, orangnya bersahabat. Dan ini dia, orangnya humoris. Makanya saya melihat Sasha ini roman-romannya sama kayaknya ini.
Kayaknya dia bukan demam panggung, dia pengen panggung kayaknya. Kan kalau ini demam panggung nih, pragmatis, kita suruhnya di panggung kesian keringetan. Wow, waduh, romantis ya. Terus orangnya heboh, orangnya show up, Artis akan gratis. terus orangnya narsis. Iya, dia kalau selfie yuk. Tunggu kak, ada apa? Ada kah? Orang lagi apa ngomong di grup kan? Ada kayak bisa dikunyah-kunyah. Weh, ini lagi rapat masuk, ada kayak bisa dikunyah-kunyah. Itu orang-orangnya sanggup biasanya. Tapi dia orang tulus dia. Dia orang itu dia siap menderita di atas tertawaan orang-orang. Yang penting orang bahagia. Wah, makanya itu keren itu sama tuh. Keren loh. Dia itu ibaratnya enggak mau melihat orang lain itu sedih atau apa, mereka kan yang humoris orangnya, pengen buat bahagia. Dan dia orang yang gak enakan, dia nanti tersakiti, gak mau ah. Tapi minusnya si populer ini dia itu egois. Kemudian dia orangnya tidak disiplin. Makanya kalau kita lihat datang biasa lah, kalau di kampus-kampus kita lihat itu orang yang paling berisik, yang ada geng-gengannya itu serampangan aja dia itu, serampangan datang apa seenaknya, tepat waktu, telat kuliah apa segala macam. Itu orang yang tidak disiplin. Kemudian itu orang membesar-besarkan masalah. Kecilnya dengar tuh, mama ini begini, bisa nyampe dikasih begitu, yang penting dia kompor meledak lah dia itu. Kompor meledak lah pokoknya. Orangnya tidak teratur. Kemudian sesuka dia suka mengatur urusannya sendiri. Sesuka dia lah, ibaratnya suka dia. Kemudian koleris. Si kuat. Orangnya ini strong udah pastilah. Dia itu berkemauan keras. Orangnya berkemauan keras. Orangnya orang yang antusias. Tipe pemimpin. Makanya kalau pemimpin itu seharusnya tipe extrovert nih di atas. Karena ini harus di depan panggung. Tapi kalau tipe introvert, dia itu di balik layar. Dia yang biasa mengkonsep, dia yang buat skrip apa segala macam di belakang. Nah kalau artis-artisnya itu harus extrovert. Kalau dia pemalu apa segala macam nggak bisa. Dia harus extrovert. Kalau ada tipe pemimpin yang seperti ini, ya warganya juga seperti itu semua nanti. Galau ya kan, ini warganya bingung kok harga nggak stabil apa segala macam. Ya kita cari pemimpin itu yang extrovert, ya apalagi yang koleris yang kuat, strong. Oke, tapi ini sebenarnya saling menguatkan teman-teman. Nah nanti kita bahas berdasarkan hubungan. Kalau mau cari pasangan tuh bagusnya seperti ini ke sini. Nanti ada hubungan ke sini, ada hubungan ke sini, ada hubungan ke sini. Jadi tatanan seperti dia di sini Sango, Pole, di bawahnya Pole itu melankolis, di bawahnya Sang Misi itu pragmatis. Harus kayak begini, jangan dibalik. Karena nanti ini berkesinambungan. Hubungan ini apa? Hubungan ke sini apa nih bagus cocok? Hubungan ke sini apa yang 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 cocok? Nanti gambarnya seperti ini. Nah, ke sini ada, ke sini ada, sini ada, ke bawah ada. Siapa coba lihat, ada nggak gambarnya nggak kotak atau gimana? Oke, si Kole ini dia memiliki visi misi yang jelas. Bagus dia memang. Dan orangnya itu orang yang tegas. Kemudian orang yang Kole itu objektif. Terus independen.
plusnya aja dulu. Mantap. Minusnya. Nah, ini sekarang minusnya, orangnya memang kaku. Orang kayak gini kaku. Kalau ini dia suruh joget dia di ini apa segala macam. Kalau ini suruh joget, patah-patah itu gini. Kaku. Orangnya dingin memang. Dia berdasarkan orientasi dia dingin banget orangnya. Dia sesuai dengan ibaratnya kalau saklar orang memang dia saklar. Dingin, kemudian kaku, pemarah, terus orangnya ceroboh, terus udah mendominasi. Hati-hati kan tadi kita ngomongin yang plus-plusnya, sekarang minusnya nih. Mendominasi, ceroboh. Nah, dia juga orang cepat yang puas diri. Cepat puas, ibaratnya kalau udah selesai nih. Selesai kerja. Makanya kan berdasarkan tugas dia itu. Ibaratnya kalau dia masak mie, itu berdasarkan apa yang tertera cara penyajian. Pasti memang harus dibingungkan, dia nggak sesuai gitu, nggak mau, dia harus seperti itu. Dan yang terakhir dia sulit memaafkan. Karena kan dia orangnya begitu, dia kaku, dia bingung, dia kalau minta maaf juga bingung gimana dia, mulainya dari mana bingung dia. Bagaimana saya minta maaf, mulainya dari mana ya, biasa kayak gitu. Jadi sulit untuk meminta maaf begitu pun dia memaafkan. Berikutnya adalah phlegmatis atau si sempurna. Phlegmatis atau ini dulu sih? Nggak apa-apa. Oh, melo betul. Si melankolis atau si melo. Orangnya kalau dari faktor tadi, dia itu orang yang kinestetik, perasa. Ya, si sempurna itu orangnya perasa. Jadi dia bisa mengerti perasaan orang lain. Peka, betul. Dia peka. Kalau ini enggak nih, dia nggak tahu situasi, temannya lagi sedih atau apa, dia ajak aja bercanda sama dia. Tapi kalau kata si Melo, ya itu begitu, udah kita lihat itu. Saya nggak bisa melihat, saya lagi senang banget orangnya. Enggak, dia lagi sedih. Dia tahu tuh kalau si Melo tuh mengerti perasaan orang lain. Orangnya disiplin pasti nih, karena dia perfeksionis kan. Iya, si Melo. Terus orangnya tuh rela berkorban. Wah, ini teman rela berkorban. Bucin. Betul, makanya kalau masalah kayak percintaan itu, bukan rata-rata kayak gini yang suka nulis puisi. Kenceng dia ini. Seperti bagiannya. Nah, kalau playboy itu di sini nih. Dan dia itu jago menyembunyikan dia ini, jago menyembunyikan. Banyak cadangannya di sini itu simpan. Enggak ketahuan. Orangnya berbakat, terus tekun, terus sistematis, terus terakhir adalah seorang yang suka analitis orangnya, dia suka menganalisa. Ada orang kayak begitu, kalau orang baru dia itu dia analisa dulu, dia lihat apa segala macam. Sudah, dia jadikan data aja. Dan dia biasa bergumam juga, ini kadang orang si melankolis suka bergumam. Oke, minusnya adalah, nah dia pendiam, pemurung. Terus kurang bermasyarakat atau kurang bersosial. Terus orangnya itu berpikir negatif atau apa sih bahasanya? Negatif thinking atau suka suuzon lah, suuzon terus. Karena kan dia menganalisis toh.
Sama, dia ini orangnya objektif apa yang dia lihat. Terus orangnya pendendam, dan terakhir orangnya itu berpusat pada diri sendiri. Dia mentingin diri sendiri. Iya, masih minusnya. Dia mentingin diri sendiri. Ibaratnya dia, ya gua lu gitu. Kan kurang bersosial gitu. Dan terakhir orangnya teoritis. Suka berteori. Nah, dan yang terakhir, si pragmatis atau si damai. Dia orangnya tenang, damai. Orangnya teratur, orangnya efisien, on time, ibaratnya gitu, on time. Makanya kalau kita lihat waktu SD itu orang yang tepat waktu, duduk, datang apa segala macam. Ini kalau di SD kita bicara itu banyak sekali ya kelihatan anak-anak itu. Ada yang tipe beginilah, ada yang tipe di belakang terus duduk, tiba-tiba menghilang. Ada yang rajin banget, ada banyak lah. Ada si strong perempuan, kalau bisa kita minta contekan dia malah lapor guru. Ada gitu, ada. Karena pendiriannya tahu, betul, karena pendirian dia. Anak-anak itu kita belajar banyak sekali pendirian sama dia tahu. Kemudian orangnya dapat diandalkan, menghargai, teratur. Udah. Oke, berarti sekarang minusnya. Tidak tegas. Orang yang penakut. Orang yang penakut ini. Orang si pragmatis ini, kalau ada geng dan dia ikut di belakang terus kemanapun pergi, coba dia itu. Bawa buku ini kemana lagi pak kita pak? Ikut dia terus. Itu si pragmatis. Suka menunda-nunda. Suka menunda. Cari aman. Tapi kan motivator disuruh cari masalah ya, bukan buat masalah, dia cari aman. Khawatiran orangnya. Loyo. Kurang motivasi hidup. Harus nih, makanya selalu orang-orang yang introvert itu ada di kafe nih, biar jadi ekstrovert. Nah orang-orang ekstrovert di kafe biar bisa rem gitu kan, di kafe itu tugasnya tuh. Ibaratnya udah kamu mau jadi pembicara terus sih, kapan kamu mau jadi pendengar yang baik? Nah terus kamu dengerin mulu, kapan kamu jadi pembicara yang baik? Ya, gitu. Supaya seimbang benar. Nah itu kan apa tadi tugasnya, fungsinya salah satu tipologi manusia? Menyesuaikan. Itu Om Bagus, kalau kita lihat Om Bagus itu orangnya melo banget, makanya banyak lagu diciptakan, dibuat tulisan apa segala macam, tapi bisa humor juga kalau lagi ini kan, kemarin waktu seminar ketawa terus orang itu, humor, tapi saklek juga Om Bagus, saklek, disiplin banget, dengerin banget kalau ada yang mau bertanya, oh apa, dikasih kita kesempatan. Makanya kita harus semuanya bisa sebenarnya ini, harus semuanya bisa. Dan memang manusia ada semua, tapi lagi-lagi ada yang lebih dominan. Yang dominan direm-rem biar tidak terlewat. Yang minus dikasih tinggi, dikasih naik. Oke, kita sangkut pautkan dengan yang fuckboy tadi. Kalau sang minus itu orang yang cenderung visual, tapi visualnya tren.
visual trend. Makanya bagusnya itu penjual di pasar Pak, kalau kita lihat baju-baju kekinian atau misalnya gaya-gaya yang lagi tren sekarang, itu orang-orang sanguinis. Dia harus tahu kekinian apa, model jilbab Lesti. Ya, model jilbab itu sampai saya tahu loh. Model jilbab inilah apa yang baru viral sekarang itu dia harus tahu. Tapi dia visualnya visual trend. Kemudian koleris. Tunggu dulu, belum ya. Tadi sanguinis itu cenderung penikmat visual trend. Dia menikmati visual trend. Menikmati hal-hal yang lucu dia suka, kemudian hal-hal yang lagi populer sekarang. Koleris cenderung pelaku, visual smart dia. Kayak kalau kole itu orangnya tegas, biasa pakai kacamata, wanita smart biasanya kayak gitu tuh. Dia orang kole pastinya, tegas pendiriannya. Pelaku, visual smart, cenderung pelaku kalau dia. Kalau sanguinis cenderung penikmat visual. Kalau dia pelaku visual, terlihat smart. Jadi kita coba ingat-ingat masa SMA kita. Kalian ini ada orang kayak gitu ya. Kemudian melankolis, cenderung mengambil keputusan. Ini kalau disangkut pautkan juga dengan 3 diri ya. Diri 3. Diri itu ada 3. Penikmat, mengambil keputusan, dan pelaku. Melankolis ini pengambil keputusan pada bentuk kinestetik. Rasa. Terus terakhir pragmatis, cenderung penikmat juga, sama kayak sanguinis. Penikmat tapi dia auditori. Penikmat auditori, dia suka mendengar. Makanya bagus menjadi pendengar ya. Tapi kalau curhat sama auditori bagus tuh dia. Pragmatis ya, pragmatis itu cenderung penikmat auditori. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan silakan bertanya sama Pak Senulin, saya ambil HP dulu di bawah. Kak Rani, yang di meet ini ada 5 orang. Kok di-share di grup itu sih? Saya tidak share. Siapa yang share? Oh. Saya cuma di grup pengurus. Nanti Yang dari daerah apa? Ini kan diperuntukkan untuk yang luar daerah. Terus kalau yang di grup ini kan nanti yang nggak datang jadi ikut. Saya tidak share. Hanya saja sih, yang luar daerah saja. Kenapa? Tidak apa-apa. Siapa itu? Jadi teman-teman yang bisa Abdullah. Abdullah yang dari Blokong. Iya. Di sini ada Kak Abdullah, Baik, Oh, ada baik ya. Abdullah. Evian lagi di jalan katanya. Evian. Iya, nanti Evian di situ. Oh, Evian itu mungkin. Iya. Erni Alisanji. Iya. Itu kan Mila Jumaris ya, ya Allah lupa.
Ismail atau Heri? Iya. Pada ikut. Dari Sinjai kan? Heri Herianto. Assalamualaikum.